nggak dibawa ke rumah sakit? Ya biarin aja sampai kalaupun dia meninggal, tinggal dimakamin di pemakaman keluarga dekat bapaknya si bapak ini yang kita laporkan. Waktu tahu Nizamnya sakit disuruh bawa ke rumah sakit, tapi jawaban di chatnya oleh bapaknya dia bilang masih sibuk, entar aja, belum ada waktu, masih sibuk gitu. Wah, kayak masa nggak ada waktu coy gitu. Ini anak sekarang nggak ada waktu. Saya melakukan seperti yang dituduhkan oleh mereka. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru saya yang mengurusinya. Mengurusi Nizam. Waktu sakit mungkin gitu, waktu sehat diurusin apa dipukulin ya. Bapaknya ini insecure guys gitu. Insecure sama anak angkatnya yang dibawa sama si ibu tiri karena barangnya gedong. Gedong guys. Barangnya gedong gitu loh. Kenapa nggak buru-buru dia bawa ke dokter, kata saya teh, atau ke rumah sakit gitu. Kata dia teh nggak ada waktu, katanya cukup nggak ada waktu. Kaget. Ayahnya Nizam diduga ikut sekongkol dengan ibu tiri. Hah? Jadi ini ada info baru lagi guys, di mana ibu kandungnya Nizam itu melaporkan mantan suaminya, yaitu ayahnya Nizam, itu ke kepolisian. Kenapa? Gara-gara curiga ini ikut bersekongkol dalam kasusnya Nizam dengan si ibu tirinya. Gara-gara kemarin dia chatan dengan mantan suaminya, dia sebut bahwa Nizam ini kalau udah nggak ada langsung dikubur aja guys. Dan dilaporkan dengan dugaan kasus pembiaran atau penelantaran anak. Waduh, apa yang terjadi sekarang seperti ini? Kenapa sekarang malah jadi ayahnya yang dicurigai banyak pihak, bahkan termasuk netizen dan juga ibu kandungnya? Karena ada beberapa poin yang bikin kaget guys. Yang pertama adalah menurut ibu kandung ayahnya Nizam ini sempat bilang kalau Nizam nanti udah nggak selamat, ya udah langsung dikubur aja di sebelah makam kakeknya. Nah, itu yang bikin kaget. Ada chat WA-nya, dia punya bukti chat WA-nya. Yang kedua adalah ayahnya ini sempat tidur pules sampai bangun kesiangan di saat anaknya ini sedang kritis-kritis sakit gitu loh. Terus yang ketiga, dia sempat bilang juga nggak ada waktu buat ke rumah sakit. Nah, ini kecurigaan ini, hal-hal ini yang diduga menyebabkan ibu kandungnya Nizam ini melaporkan mantan suaminya itu ke kepolisian. Oke, kita cek dulu ya bagaimana info terbaru ini ya. Cuman kita dengar bahwa ada benda tumpul, terus kalau nggak salah di belakang kepalanya tuh ada apa? Ada retak, katanya belakang kepalanya tuh ada retak. Kita baru dapat infonya aja. Katanya di belakang kepalanya ada retak. Dan juga akan dicari apakah ada zat-zat lain yang mematikan di dalam tubuh ibu. Wah, itu salah satunya guys. Jadi didapatkan ada retak di bagian kepala, itu tanda kutip ya bekas kekerasan benda tumpul, dan dicari juga apakah ada zat-zat mematikan berbahaya lainnya di dalam tubuhnya korban ini guys. Nah, jadi curiganya nggak cuman dikasih air panas aja. Dugaannya hasil otopsi dan pihak ibu kandungnya takutnya di dalam organ itu ada memang hal-hal zat-zat seperti racun gitu guys. Berarti kan memang disiksa abis nih guys. Aduh, kalau didapetin berarti memang setega itu. Ini 340 KUHP ini pembunuhan berencana maksimal seumur hidup atau minimal 20 tahun ini. Waduh. Karena ada SMS chat sebelum almarhum meninggal, chatnya itu dalam bahasa Sunda tuh seperti apa? Dijelasin chatnya. Sepertinya udah mau itu gitu sakit. Ini tanggal 17 Februari ya. Jadi 2 hari sebelum meninggal, istrinya menyampaikan bahwa Nizam ini sakit di rumah. Dia bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ya biarin aja sampai kalaupun dia meninggal, tinggal dimakamin di pemakaman keluarga dekat bapaknya si bapak ini yang kita laporkan. Kemarin ketika diminta dibawa ke rumah sakit, dia jawabnya apa? Belum ada waktu, masih sibuk. Belum ada waktu, sampai sibuk. Terus kalau apa? Kalaupun meninggal, Meninggal, ikhlaskan lah. Berarti secara tidak langsung ada pembiaran dari ayah. Nah, ini dia. Wah, itu dia guys. Jadi ini yang dilaporin ya, adanya pembiaran. Kenapa? Yang pertama waktu lagi sakit-sakitnya ya, beberapa hari ya, 2 atau 3 hari dia sebut waktu tahu Nizamnya sakit disuruh bawa ke rumah sakit, tapi jawaban di chatnya oleh bapaknya dia bilang masih sibuk, entar aja, belum ada waktu, masih sibuk gitu. Waduh. Terus ditanya nanti kalau meninggal nih gimana pak gitu. Ya kalau meninggal nanti dikubur aja sebelah kakeknya gitu. Dari keterangan pihak ibu kandung Nizam ya bersama dengan kuasa hukumnya. Mungkin ada bukti-bukti chat yang dia punya gitu loh. Tapi ini beneran kaget sih. Masa nggak ada waktu coy gitu. Ini anak sekarang nggak ada waktu. Jangan-jangan kalau waktu itu sampai sempet dibawa ke rumah sakit waktu masih kritis, mungkin adik masih hidup sampai sekarang ya. Tapi kaget sih kata-katanya di sini dia bilang, ya biarin aja kalau udah meninggal nanti dimakamin ke pemakaman keluarga aja. Waduh, ini kaget sih. Kalau dari
netizen yang udah murka ya gitu. Waduh. Ada yang bilang feeling gue nggak enak pas bapaknya live terus minta donasi. Ada yang curiga juga, pantesan dia nurut dianiaya nggak mau ngelawan. Ternyata karena dia tahu bapaknya pun tanda kutip sama jahatnya. Ini yang netizen bilang ya gitu. Dia nggak punya rumah untuk pulang karena dia tahu ibu kandungnya udah meninggal. Dan dimana itu dugaannya dibohongin sama bapaknya. Ada yang bilang juga, kan terkuak, gue udah curiga nih, kok bisa-bisanya bapaknya percaya itu luka di sekujur badannya karena demam tinggi. Nah itu curigaan kita juga ya. Dan bisa-bisanya bapaknya molor, padahal waktu itu anaknya lagi kondisi kritis. Bahkan molornya kesiangan guys katanya, nanti ada videonya ya. Dia tidurnya sampai kesiangan gitu karena kena capek katanya guys. Aduh, kok bisa dia tidur nyenyak di mana anak ini kesakitan gitu. Dan di sini juga ibu tirinya, di sini ada salah satu TikTokers ya, let's go, dapat dari dia Daily Posta Chong Latif gitu. Nah, dia sempat video callan sama ibu tirinya Nizam. Nah, ini ibu tirinya Nizam, dia ngomongnya kayak gini guys. Saya mohon dan minta bantuannya bahwa saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh mereka. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru saya yang mengurusnya. Nah, itu udah guys. Jadi di sini ibunya sempat di video call sama, aku nggak tahu ya ini pengacara atau kuasa hukum ya gitu. Yang jelas aku dapat dari Daily Posta Chong Latif gitu. Tapi di video ini disebut bahwa kita jangan menuduh terlebih dahulu. Kita harus ngecek kebenaran nantinya sambil tunggu pemeriksaan dari kepolisian. Nah, tapi untuk info terbaru dari ibu tirinya yang dia sebutkan, dia tidak pernah melakukan yang dituduhkan atau yang diduga. Dia justru mengurusi Nizam. Waktu sakit mungkin gitu, waktu sehat diurusin apa dipukulin ya. Kita nggak tahu juga ya, karena rumornya kan gitu ya, ada yang dipukulin, ada yang disiram gitu. Tapi waktu sakit diurusin ya iyalah, mungkin waktu sakit gitu, kita nggak tahu juga. Makanya kita perlu tunggu nih. Tapi soalnya kasus ini memang banyak drama aja guys. Salah satunya kan kemarin kita udah bahas ya, di mana ayahnya ini waktu di Densu ngomongin cerita tentang kecurigaannya dia sama anak angkatnya satu lagi gitu loh. Nah, seperti yang kita duga, apakah anak satu lagi ini yang diduga ada hubungan spesial dengan ibu tirinya ikut andil dalam mungkin megangin atau jadi pemicu Nizam ini mendapatkan penganiayaan gitu. Karena kalau dari cerita yang kita dapat bahwa bapaknya ini kan dulunya nih ya, yang didapatkan informasi dia melakukan KDRT. Nah, apakah Nizam ini takut? Nah, takut sama bapaknya karena dia udah dapat penyiksaan dari ibu tirinya. Ketika dilaporin bapaknya nggak terlalu percaya. Dia bilang ibu tirinya ini dididik atau mendisiplinkan dia. Atau mungkin kalau Nizamnya kekeh, dia yang digaplok juga. Kita nggak tahu ya. Bapaknya KDRT sama istrinya doang apa sama anaknya juga nih. Kita nggak tahu juga nih gitu. Apakah karena itu jadinya dia cuman bisa diem gitu. Mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Sama ibu tiri dia diem, kalau dia ngaku sama bapaknya juga kena 2 kali lipat nih. Dari ibu kena gaplok, dari bapak kena gaplok. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Tapi semoga sih enggak gitu. Kalau di sini ada komentar yang bilang mungkin anaknya takut sama bapaknya. Jadi almarhum jawab yang dilakuin mamah tirinya. Itu pendapatku ya. Dari mukanya juga kayaknya takut ngelihat bapaknya. Pas ditanyain, dia jawab mamanya. Nah, tapi dari hal itu semua, salah satu tindakan yang menurut Let's Go dari bapaknya ini bagus adalah ternyata bapaknya ini yang mau mengotopsi dari almarhum ini guys. Kita lihat ya. Serba salah, karena saya tahu bang ya, saya tahu otopsi itu seperti apa, saya tahu. Di sisi lain, ini ada kejanggalan yang harus dibuka kan gitu. Di sisi lain kasihan, tapi saya memilih untuk melakukan otopsi. Oh, jadi diotopsi? Iya, diotopsi. Oke. Dan hasilnya pun setelah beres dilakukan otopsi, terus kan wartawan pada datang dan bapak polisi itu datang menyatakan memang luka bakar. Nah, itu udah guys. Jadi pernyataan ini ternyata bahwa bapaknya lah yang setuju untuk dilakukan otopsi dari Nizam ini. Memang cerita-cerita dari bapaknya ini agak aneh ya gitu. Kasus penganiayaan Nizam ini, tapi dia sempat menceritakan bahwa dugaan ada hubungan terlarang dengan anak angkatnya satu lagi dengan si istrinya. Menurut kalian dia mau bawa cerita ini kemana gitu? Apakah dia mau bawa cerita bahwa si Nizam ini tahu sesuatu antara si kakak tirinya dengan ibu tirinya? Nah, itu yang jadi motif ibu tirinya tuh kesel. Karena kalian tahu dia bapaknya ini insecure guys gitu. Insecure sama anak angkatnya yang dibawa sama si ibu tiri. Karena barangnya gedong guys. Barangnya gedong gitu loh. Emang gede barangnya bang. Sumpah. Ya, Sumpah. Itu anak ya kelas 2 SMA ya.
udah buluan juga. Wah, kata saya ini. Jadi saya lewat, nggak sengaja nih saya lewat. Dia berdiri. Gus bawakan, Bang. Iya, iya paham. Cuma Gede. Wah, kata saya ini. Jadi dia nggak tahu ya kalau Lesko nonton ini apa dia insecure gitu, dia takut gitu. Istri saya suruh saya sering jarang pulang gitu loh. Tapi saya insecure karena anak angkat saya barangnya gedong. Sorry ya, tapi ini ceritanya kenapa bapak ini curiganya itu gara-gara insecure anak angkatnya barangnya gedong gitu. Dia minder gitu, barang saya nggak segedong itu. Jangan-jangan istri saya takutnya ada apa-apa karena melihat barang pusaka yang gedong gitu. Ya kan gitu. Jadi ini Lesko nggak tahu ya dia motifnya kemana ini gitu. Sampai barang anaknya yang gedong itu diceritain gitu. Ya apa mungkin ini dugaan aja, dugaan liar ya. Jadi takutnya si istrinya dia sama si anak angkatnya ini punya hubungan spesial. Hubungan spesialnya karena barang bapaknya yang kecil atau barang anaknya yang gendong. kita nggak tahu juga ya. Barang anaknya yang gendong atau barang bapaknya yang kecil. Nah, ini soalnya ceritanya agak melimpirik mana-mana. Tapi Lesko ngerti, dia menceritakan ini untuk menemukan motif dari hal ini gitu. Soalnya sebel-sebelnya orang, memang bapaknya ini yang cerita bahwa dia sempat tidur dan bangun kesiangan waktu anaknya dalam kondisi kritis. Istri saya menjawab, ya ini kan sakit panas ya si Raja. Jadi kalau sakit panas memang suka panas, kalau panasnya berlebihan suka melepuh seperti ini, seperti kesiram air panas katanya gitu. Niatnya saya mau pagi-pagi ke rumah sakit niatnya. Mungkin karena saya capek jadi bangunnya saya agak kesiangan. Nah, itu dia guys. Nah, itu dia yang disebelin netizen ya, karena kan semua orang kan kebanyakan punya anak gitu. Karena kamu capek, nih udah badan udah melepuh gitu loh. Saya capek, besok aja. Tapi bukannya pagi-pagi bangunnya kesiangan gitu. Kok bisa tidur senyenyak itu di saat anaknya sesakit itu? Nah, itu yang nggak habis pikir dari para netizen ini. Jadi kecurigaan netizen ke bapaknya atau kemarahan netizen ke bapaknya ya bisa dimaklumi ya. Karena kok bisa dia tidur sampai siang. Jadi itu aja beberapa info terbaru kali ini guys. Dari beberapa poin yang tadi, yang dimana pertama adalah bapaknya tidur kesiangan gitu waktu anaknya sakit. Yang kedua adalah ada bukti chat di mana ayahnya bilang kondisi anaknya sudah sekarat. Kalau meninggal gimana? Ya dimakamin aja di sebelah keluarga, pemakaman keluarga gitu. Itu kan shock juga ya. Apakah bapaknya sudah punya feeling ini anak nggak bakal selamat? Terus untuk pencarian motif kita juga masih bingung banget nih motif kalau diduga si Ibu Tiri yang melakukan. Kalau terbukti ya Ibu Tiri yang melakukan, motifnya apa? Apakah akan berbalik ke bapaknya bahwa dia akan cerita nanti saya di KDRT dan lain-lain, makanya saya balas dendam ke anaknya, atau nanti dia akan buat cerita di mana Nizam ini sebenarnya dia anak yang nakal, waktu di rumah dia mau memperkaos atau dia melakukan tindakan yang mengancam nyawa si Ibu Tiri. Nah, kita nggak tahu juga nih. Motif itu penting, harus tahu apa penyebab dia melakukan ini ke Nizam dan harus terbukti ya gitu. Semoga aja dari hasil otopsi tidak ditemukan zat-zat berbahaya atau seperti racun yang diduga oleh dari keluarga si ibu kandungnya si Nizam ini. Udah guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Coba tulis komen pendapat kalian ya. Tulis pendapat kalian di bawah. Thank you banget atas supportnya teman-teman. Kalau kalian tahu semua video Let's Go adalah dolar kuning. Kalau kalian mau support lebih, kasih ada link story di bawah atau dari super thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.